Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Afam Prasetyo, kelas C dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil praktikum yakni Myxobolus hibrinicola dan Toxoplasma gondii. Myxobolus hibrinicola memiliki klasifikasi seperti yang tertera dan memiliki bentuk elips dan juga kunci identifikasi merupakan fase spora. Fase spora ini merupakan kunci utama Myxobolus untuk melakukan penyebaran populasi. Spora Myxobolus memiliki bentuk elipsoid, ovoid, atau membulat yang terlihat dari sisi valvular dan membentuk biconvex dari sisi struktural valvular. Spora Myxobolus hibrinicola ini memiliki panjang spora yakni 8,1 sampai 9,4 mikrometer serta ketebalan 6 sampai 6,4 mikrometer. Dua polar kapsulnya mempunyai ukuran 4,8 sampai 5,2 mikrometer dan panjang 3 sampai 3,4 mikrometer. Ini keterangan dari bagian-bagian Myxobolus. Yakni panah pertama menunjukkan sporoplasmanya, panah kedua menunjukkan polar filamennya, panah ketiga menunjukkan polar kapsulnya, dan panah keempat menunjukkan struktural lainnya. Daur hidup Myxobolus tidak terjadi secara langsung, melainkan melibatkan invertebrata sebagai inang. Invertebrata dari sebagai inang antara. Nah, inang antarang ini berasal dari kelas Oligochaeta untuk menyelesaikan daur hidup Myxobolus pada fase spora yang akan dikeluarkan oleh inang definitif dan akan menempati dasar perairan yang tenang. Spora akan termakan oleh cacing tubifex dan dilepaskan ke perairan pada fase triactinomyxon. Spora Myxobolus dalam bentuk triactinomyxon ditemukan di perairan bebas setelah keluar dari tubuh cacing tubifex. Perubahan ini membutuhkan waktu selama 3 bulan pada suhu sekitar 15 derajat Celcius. Infeksi pada cacing ini tidak mengakibatkan kematian pada cacing tersebut. Namun, inang utama dari Myxobolus adalah ikan air tawar, terutama pada golongan Cyprinidae. Myxobolus menginfeksi jaringan ikat tipis insang, tulang kartilago, otot, daging, dan beberapa organ dalam ikan. Oke, selanjutnya adalah Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii memiliki klasifikasi seperti yang tertera di layar. Toxoplasma gondii pertama ditemukan pada tahun 1908. Parasit ini diisolasi dari sejenis tikus di Afrika Utara, sehingga diberi nama Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan protozoa obligat intraseluler yang terdapat dalam 3 bentuk, yaitu tachyzoid, kista, dan ookista. Bentuk tachyzoid menyerupai bulan sabit dengan ujung yang runcing dan ujung lain agak membulat. Ukuran panjang 4-8 mikron, lebar sampai 2-4 mikron, dan mempunyai selaput sel 1 inti yang terletak di tengah bulan sabit dan beberapa organel lain seperti mitokondria dan badal Golgi. Daur hidup Toxoplasma gondii melalui 2 siklus, yaitu siklus enterobital dan siklus ekstraintestinal. Siklus enteropitelial di dalam tubuh hospes definitif seperti kucing. Siklus ekstraintestinal pula di dalam tubuh hospes perantara seperti manusia, kambing, dan domba. Pada siklus ekstraintestinal, ookista yang keluar bersama tinja kucing belum bersifat infektif. Setelah mengalami sporulasi, ookista akan berisi sporozoid dan menjadi bentuk yang infektif. Manusia dan hospes perantara lainnya akan terinfeksi jika tertelan bentuk ookista tersebut. Di dalam ileum, dinding ookista akan hancur sehingga sporozoid bebas. Sporozoid ini menembus mukosa, ileum, dan mengikuti aliran darah dan limfa menuju berbagai organ tubuh seperti otak, mata, hati, jantung. Sporozoid bebas akan membentuk pseudokista setelah berada di dalam sel organ-organ tersebut. Pseudokista tersebut berisi endozoid atau yang lebih dikenal sebagai taczoid.
Takizoid akan membelah, kecepatan membelah takizoid ini berkurang secara berangsur, kemudian membentuk kista yang mengandung brazizoid. Brazizoid dalam kista biasanya ditemukan pada infeksi menahun. Seperti itu. Daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.